Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan berbagi info seputar seleksi penerimaan calon anggota Polri tahun 2021. Nah, mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja cekidot. Jadi silahkan siap-siap buat teman-teman semua, karena kemungkinan besar seleksi penerimaan calon anggota Polri tahun 2021 ini akan dilaksanakan secara satu pintu, karena itu sudah A1. Dan untuk edaran pembukaannya kemungkinan itu akan keluar di bulan 2 atau bulan Februari, dan pendaftaran secara online-nya itu akan dimulai di bulan Maret 2021. Dan selain itu juga akan ada perubahan dalam kuota DIK untuk tahun 2021 ini. Jadi silahkan teman-teman persiapkan diri dengan sebaik mungkin agar nanti tidak ada kata menyesal di kemudian hari karena kurangnya persiapan dari teman-teman semua. Jadi ibarat mau ke suatu tempat, kalau kita tidak tahu arah atau rutenya, pasti kita akan bingung dan bisa-bisa nyasar, dan bisa juga tidak akan pernah sampai ke tujuan. Nah, hampir sama juga dengan ketika kita mau ikut seleksi calon penerimaan anggota Polri ataupun TNI. Kalau kita tidak ada persiapan sama sekali, kita tidak tahu alur atau tahapan dari seleksinya, bisa-bisa kita akan gagal di tengah jalan dan hasilnya juga bisa tidak akan maksimal. So, jangan sampai hal itu terjadi, karena hasil yang kita peroleh itu akan sesuai dengan seberapa besar doa, usaha, dan perbaikan kita. Tapi seperti yang sudah berkali-kali aku ingetin kepada teman-teman, mau sistemnya itu seperti apa, itu tidak terlalu penting, karena tahapan seleksinya akan sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, dan yang akan menentukan adalah nilai psikotes, akademik, dan jasmani dari teman-teman. Jadi silahkan teman-teman persiapkan diri dengan sebaik mungkin dalam menghadapi seleksi penerimaan calon anggota Polri ataupun TNI di tahun ini. Untuk perhitungan umur minimal calon anggota Polri itu adalah 17 tahun 6 bulan, dan itu terhitung mulai saat pembukaan pendidikan atau ketika teman-teman dinyatakan lulus terpilih menjadi calon anggota Polri. Jadi bukan dihitung pada saat pembukaan pendaftaran online. Jadi nanti terhitungnya itu ketika teman-teman sudah diterima menjadi calon anggota Polri. Nah, nanti sebelum teman-teman melakukan pendaftaran secara online, teman-teman terlebih dahulu itu harus mendownload belangko yang terdapat di web penerimaan Polri. Itu caranya teman-teman tinggal ketik penerimaan Polri, nanti tinggal pilih web penerimaan polri.go.id. Kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke web penerimaan Polri. Tinggal teman-teman melakukan pendaftaran, klik tombol daftar sesuai dengan jalur yang teman-teman pilih. Selanjutnya teman-teman nanti akan diarahkan ke form pengisian dari biodata teman-teman. Nah, sebelum teman-teman melakukan pendaftaran online, alangkah lebih baiknya teman-teman itu harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu, karena batas verifikasi itu adalah maksimal 4 hari setelah teman-teman melakukan pendaftaran online. Jika teman-teman tidak melakukan verifikasi ke Polres teman-teman masing-masing, maka data yang teman-teman masukkan itu akan hangus atau akan dihapus secara otomatis. Nah, untuk belangko persyaratan teman-teman bisa download di gambar dokumen ini. Nanti tampilan berkas persyaratannya akan seperti ini, tinggal teman-teman baca. Di situ udah dijelaskan persyaratannya apa saja, terus apa saja berkas-berkas yang perlu teman-teman persiapkan. Seperti di sini ada surat permohonan menjadi anggota Polri. Itu biasanya nanti akan ditulis tangan oleh teman-teman menggunakan huruf balok semua atau huruf kapital. Jadi contohnya nanti seperti ini, isikan nama lengkap teman-teman, tempat tanggal lahir, agama, suku, pendidikan, alamat lengkap dengan kode pos, pekerjaan. Teman-teman nanti isi sesuai dengan KTP dari teman-teman. Kemudian nanti ada materai, jangan lupa tanda tangan itu harus nyentuh ke materai. Kemudian belangko surat persetujuan orang tua atau wali, tinggal teman-teman isi. Hubungan keluarga dengan calon peserta tes. Jadi kalau teman-teman di sini diisi ayah, silahkan ditulis ayah kandung.
Kalau teman-teman menggunakan ibu, silahkan diisi dengan ibu kandung. Kalau teman-teman menggunakan wali, silahkan isi dengan wali kandung. Terus isi data-data dari teman-teman. Kemudian surat pernyataan belum pernah menikah, hampir sama dengan form sebelumnya, tinggal teman-teman isi identitas dari teman-teman. Kemudian berikutnya adalah daftar riwayat hidup. Di sini ada nama polda teman-teman. Silahkan isi sesuai dengan nama polda teman-teman. Misalkan di sini aku isi polda daerah Jawa Tengah. Jadi jangan teman-teman singkat Jateng. Intinya ditulis lengkap. Terus diisi data-data diri sesuai dengan identitas dari teman-teman. Untuk yang pria, wanitanya bisa dicoret. Untuk yang wanita, prianya bisa dicoret. Untuk tinggi dan berat badan bisa dikosongi. Biasanya nanti panitia yang mengisi. Bahasa, menulis, kursus, prestasi, silahkan teman-teman isi jika punya. Ini bisa dihapus nanti kalau sudah teman-teman isi. Kemudian data keluarga dari teman-teman, saudara dari bapak, saudara dari ibu, lain-lain. Kemudian di sini ada pas foto berukuran 4x6, background merah, baju warna putih. Nanti jangan lupa untuk tanda tangan itu nyentuh ke foto dari teman-teman. Kemudian di sini juga surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Jangan lupa juga nama poldanya silahkan teman-teman ganti. Di sini juga ada nama polda, silahkan teman-teman ganti dengan nama polda teman-teman, misalkan Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nama poldanya ini bisa dihapus juga. Kemudian kota polda silahkan isi sesuai dengan kota polda teman-teman, misalkan di Surabaya, Malang dan lain sebagainya. Terus nama polda juga jangan lupa dirubah, ini bisa dihapus. Nah, untuk pihak kedua, kepala kepolisiannya, nanti teman-teman bisa nanya ke Polres teman-teman masing-masing. Kemudian form berikutnya adalah surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Untuk data-datanya silahkan nanti teman-teman isi menggunakan huruf kapital atau huruf balok. Kemudian surat pernyataan orang tua atau wali. Jangan lupa nama poldanya diganti sesuai dengan polda dari teman-teman masing-masing. Di sini identitas casis, terus identitas orang tua casis, hubungan keluarga dengan calon peserta. Jika ayah isi ayah kandung, jika ibu tinggal isi ibu kandung, jika wali bisa diisi dengan wali kandung dan lain sebagainya. Ini bisa dihapus nanti kalau udah teman-teman isi. Kemudian surat pernyataan. Untuk nomor peserta nanti teman-teman bisa kosongi karena teman-teman masih belum dapat nomor peserta. Kecuali nanti sudah dapat, bisa ditulis tangan atau panitia yang nanti nulis. Kemudian surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial ataupun norma hukum. Tinggal isi data dari teman-teman, kemudian nomor telepon teman-teman yang aktif. Kemudian surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini datanya sama, tinggal diisi juga nomor telepon yang aktif, terus titik-titik. Nah, untuk belangko yang ada materainya, silahkan setelah teman-teman mengisi data diri dari teman-teman secara lengkap. Jadi teman-teman tinggal tempel materainya, kemudian teman-teman tinggal fotokopi. Baru setelah teman-teman fotokopi sesuai sama rangkap dari yang dibutuhkan, kalau bisa dilebihkan, baru nanti teman-teman tinggal tanda tangan basah. Kemudian nanti ada belangko untuk pemeriksaan berkas asli dari teman-teman. Nanti panitia yang mengisi apa saja yang dibutuhkan seperti ijazah, ijazah SD, SMP, ijazah SMA, ijazah D3, D4, S1 dan lain sebagainya, akte, KTP. Nanti berkas persyaratannya akan ada di sini semua. Silahkan teman-teman baca. Dan juga nanti ada lampiran untuk pemeriksaan berkas fotokopi atau legalisirnya. Silahkan untuk berkas fotokopi pastikan semuanya itu ada nomor
registrasinya atau nomor reknya dan sudah terlegalisir, kecuali bagi teman-teman yang berkasnya sudah ada barcode-nya atau barkodenya, itu tidak perlu dilakukan legalisir, cuman teman-teman fotokopi aja. Nanti jika ada pertanyaan atau hal-hal yang teman-teman tidak mengerti, bisa sambil nanya langsung ke panitia Polres. Jadi contoh berkas pemeriksaannya seperti ini. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan berkas checklist untuk mengecek persyaratan yang dibutuhkan, itu nanti apa sudah terlengkapi atau tidak. Bagi teman-teman yang sudah pengalaman mendaftar itu pasti tahu, tapi bagi teman-teman yang baru mau mendaftar, nanti tinggal minta berkas checklist itu ada di Polres teman-teman, tinggal teman-teman ke Polres teman-teman masing-masing, kemudian teman-teman nanti minta berkas apa yang perlu teman-teman persiapkan, nanti ada di situ semua. Nanti kalau udah lengkap pasti di checklist atau dicontreng. Contohnya ya seperti ini. Silahkan nanti teman-teman bisa minta ke Polres dari teman-teman. Ini contoh untuk susunan berkas scan. Jadi selain ada berkas asli atau hard dan hard copy-nya, itu nanti ada soft copy-nya atau scan, file scan-nya. Jadi urutannya nanti seperti ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nanti sebisa mungkin akan aku coba jelaskan lebih detail atau rinci lagi gimana contoh cara pengisian yang baik dan benar agar teman-teman tidak salah dalam pengisian. Kemudian ada info terbaru seputar adanya perubahan terkait kuota Diktuk dan Dikbang tahun anggaran 2021 ini. Infonya seperti ini, itu sudah beredar surat telegram dari Kemdiklat Polri. Kurang lebih isinya seperti ini. Jadi surat Kapolri nomor B-2.1.2/2.1./2021/SSDM tanggal 14 Januari 2021 perihal perubahan kuota Diktuk dan Dikbang tahun anggaran 2021. Nah, bersama ini disampaikan kepada Jenderal KMA bahwa kuota Diktuk dan Dikbang tahun 2021 mengalami perubahan titik 2. Yang pertama untuk Akpol itu semula 150 itu menjadi 175. Kemudian untuk SIPSS semula 200 menjadi 75. Kemudian untuk Bintara Polri semula 10.650 menjadi 10.900. Itu hampir mendekati 11.000. Kemudian untuk PAK semula 3.000 menjadi 2.500. Jadi kurang lebih info kuota Diktuk dan Dikbang tahun 2021 ini seperti ini. Silahkan nanti bisa teman-teman baca. Sebenarnya infonya sudah aku dapat dari beberapa hari atau minggu yang lalu, cuman memang karena keterbatasan waktu, jadi untuk share-nya aku bisa share di hari ini. Selanjutnya untuk info buka dik dan tutup dik tahun 2020 atau 2021 tetap akan dilaksanakan selama kurang lebih 7 bulan. Jadi infonya kurang lebih seperti ini. Jadi lama dik itu 7 bulan. Untuk tahun 2020 itu kemarin buka dik itu tanggal 17 bulan 11 tahun 2020. Jadi kemungkinan itu tutup dik itu pada tanggal 14 bulan 6 2021. Nah, untuk pelaksanaan pada tahun 2021 ini, jadi paling mundurnya itu kemungkinan buka dik akan dilaksanakan pada tanggal 2 bulan 11 2021. Kemudian tutup dik itu pada tanggal 30 bulan 5 tahun 2022. Catatan di sini adalah semua bisa terdapat perubahan. Jadi manusia itu hanya bisa berencana dan merencanakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin, tetapi tetap keputusan akhir itu hanya Tuhanlah yang maha menentukan segalanya. Jadi silahkan teman-teman berdoa yang terbaik agar hasilnya nanti bisa maksimal dan teman-teman bisa lulus terpilih menjadi seorang abdi negara. Amin. Tak bosan-bosannya aku ingetin terus, silahkan teman-teman persiapkan mulai dari sekarang, itu perbaiki kekurangan dari teman-teman, check up kesehatan teman-teman, banyak-banyak berdoa, latihan fisik atau jasmani, latihan soal-soal psikotes, latihan soal-soal akademik,
TKK ataupun TPA, dan aspek-aspek lainnya yang masuk dalam kategori ranking, karena itu sangat-sangat menentukan dalam kelulusan akhir. Jadi hampir sama dengan di video-video sebelum-sebelumnya. Jadi di sini aku akan kasih bonus latihan soal psikotes. Jadi silahkan teman-teman coba kerjakan dan kirim jawaban teman-teman di kolom komentar. Nanti jika ada pertanyaan atau soal-soal yang dianggap sulit, nanti bisa bertanya di kolom komentar. Jadi jangan pernah ada rasa malas untuk terus belajar. Teman-teman harus fokus, teliti, dan konsisten dalam latihan. Manage waktu dengan sebaik mungkin, tingkatkan motivasi dan disiplin diri agar nanti teman-teman bisa lulus terpilih menjadi seorang abdi negara. Amin. Nah, di sini aku akan share cara cepat teman-teman dalam mengerjakan soal-soal psikotes dengan melakukan pembulatan, pendekatan, penyederhanaan, ataupun penaksiran. Oke, langsung aja kita masuk ke latihan soal psikotes yang pertama. 72 dikalikan 13 ditambah 82 dibagi 2. Nah, ingat, jadi kalau teman-teman menemukan perkalian, kemudian penjumlahan ataupun pembagian, silahkan kerjakan terlebih dahulu perkalian atau pembagian, kemudian nanti penjumlahan atau pengurangan. Jadi di sini akan aku kurung terlebih dahulu mana yang perlu teman-teman kerjakan, ini dengan ini. Jadi di sini aku akan ngasih tips dan trik gimana cara teman-teman agar cepat dalam menghitung atau mengerjakan tipe-tipe soal seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung sampai selesai. Jadi teman-teman perlu pahami tips dan triknya. Oke, di sini aku akan kasih tips dan triknya agar teman-teman bisa cepat dalam mengerjakan soal psikotes. Jadi silahkan teman-teman kerjakan yang mana yang perlu teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Misalkan seperti ini, 82 dibagi 2. Jadi teman-teman tidak perlu hitung 82 dibagi 2 secara keseluruhan. Jadi teman-teman bisa bagi aja 2 dibagi 2, itu kan hasilnya 1. Kemudian di sini perkalian kan, 2 dikalikan 3 itu kan hasilnya 6. Karena di sini penjumlahan, teman-teman tinggal jumlahkan aja, 6 ditambah 1. Di sini kan sama dengan 7. Nah, silahkan teman-teman cari jawaban yang belakangnya itu angka 7. Jadi kan cepet. Jadi dalam hitungan detik, teman-teman itu pasti akan langsung menemukan jawabannya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi 82 bagi 2, tinggal 2 bagi 2 kan 1. Kemudian 72 kali 13, 2 kali 3 kan 6. Jadi tinggal 6 ditambah 1 itu hasilnya 7. Dan pilihan jawaban yang ada 7-nya itu cuma 1, yaitu di B. Cepet kan? Kemudian next soal nomor 2, 798 dikalikan 5 ditambah P sama dengan 6119. Nilai P adalah, nah hampir sama dengan latihan soal yang nomor 1. Kali ini aku akan membagi tips dan triknya. Silahkan kerjakan terlebih dahulu perkalian ataupun pembagian. Oke, aku akan kasih waktu selama beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakan tipe soal seperti ini. Jadi kalau bisa kurang dari 1 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Nah, teman-teman sudah hitung kira-kira jawabannya berapa? Oke, aku akan kasih tips dan trik cara agar teman-teman bisa cepat menghitungnya, yaitu teman-teman tinggal kalikan 8 kali 5, itu kan hasilnya 40. Berarti angka terakhir dari hasil perkalian 798 dikalikan 5 itu adalah 0. Berarti kan untuk mencari nilai P tinggal 6119 nanti akan dikurangi hasil dari perkalian ini. Karena di sini hasil akhirnya ada 0, tinggal teman-teman kurang aja 9 dikurangin 0, itu kan hasilnya 9. Silahkan teman-teman cari pilihan jawaban yang angka terakhirnya adalah 9. Jawabannya adalah B. Jadi dalam hitungan detik itu pasti teman-teman akan cepat menemukan pilihan jawabannya. Gampang kan? Oke, next berikutnya adalah soal nomor 3. Oke, aku akan kasih waktu selama kurang lebih beberapa detik atau maksimal 1 menit. Kira-kira jawabannya berapa? Silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di kolom komentar atau di live chat di samping kanan. Oke, aku akan mulai dari sekarang.
Oke, aku akan bahas cara cepatnya. Jadi 25% itu kan sama halnya 25 per 100 dari angka yang belum ketahuan di sini, misalkan P. Jadi 25% P itu sama dengan 110. Nah, teman-teman harus tahu penyederhanaan dari bilangan persen. Jadi 25 per 100 itu kalau disederhanakan menjadi 1 per 4 karena sama-sama dibagi 25. Jadi teman-teman tinggal kalikan 4 dikalikan 110 itu hasilnya kan 11 kali 4 44. Jadi jawabannya adalah C. Gampang kan? Oke, next berikutnya soal nomor 4. Akar dari 1621 ditambah 899 dikurangi 404 adalah, silakan teman-teman coba kerjakan sendiri dengan cepat. Kirim jawaban teman-teman di live chat di samping kanan teman-teman. Kira-kira jawaban yang mana? A, B, C, D, ataupun E sebelum aku membahasnya. Oke, aku akan kasih waktu kurang lebih 1 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, aku akan membahas gimana cara cepat menghitungnya. Karena di sini ingat, akar dari 1621 ditambah 899 dikurangi 404. Silahkan teman-teman cari dulu atau hitung dulu. Cara cepatnya adalah teman-teman tinggal kurangi 9 dengan 4. Itu kan nanti akan ketemu 5. Tinggal ditambahkan dengan angka yang paling terakhir yaitu 1. Jadi 5 ditambah 1 itu hasilnya adalah 6. Jadi kemungkinan akarnya adalah titik-titik, belakangnya itu 6. Nah, perkalian berapa yang akan menghasilkan angka 6 di belakang? Yang pastinya cuma 1, yaitu pasti perkalian yang ada angka 6-nya. Jadi jawabannya kemungkinan adalah C. Oke, next berikutnya soal nomor 5. 19X ditambah 19 sama dengan 17X min 63. Kira-kira jawabannya berapa? Silahkan aku kasih waktu untuk teman-teman mikir beberapa detik atau maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, aku akan bahas. Jadi kalau teman-teman menemukan tipe soal seperti ini, silahkan teman-teman kelompokkan angka yang sejenis. Misalkan 19X itu dengan 17X, kemudian 19 dengan min 63. Jadi dikelompokkan, jadi 17 pindah ke sini, pindah ruas, itu jadi min 17. Sedangkan 19 pindah ruas ke sini itu jadi min 19. Jadi 19X min 17X itu sama dengan 2X. Sama dengan, kemudian min 63 dikurangi 19 itu hasilnya adalah min 82. Jadi X sama dengan min 82 dibagi 2, hasilnya adalah min 41. Jawabannya adalah B. Kemudian next soal nomor 6. 15 dikalikan 7 plus 28 sama dengan 25 kalikan P. Jadi nilai P yang benar adalah, oke, aku akan kasih waktu beberapa detik atau maksimal beberapa menit untuk teman-teman bisa mengerjakan dan kirim jawaban teman-teman di live chat dimulai dari sekarang. Oke, aku akan langsung bahas. Di sini langsung teman-teman bisa kerjakan di dalam kurung 7 ditambah 28 adalah 35. Ini teman-teman bisa menggunakan metode penyederhanaan. Jadi 25 ini bisa dibagi 5 itu hasilnya 5. Ini dibagi 5 kan hasilnya 7. Kemudian 5 itu bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 5 jadi 1. Ini sama-sama dibagi 5 jadi 3. Jadi hasilnya 3 dikalikan 7.
itu hasilnya adalah 21. Oke, next berikutnya soal nomor 7. 55% dari Rp 257.000 adalah, silahkan aku akan kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku akan bahas gimana cara cepatnya. Jadi di sini 55%. Jadi kemungkinan itu kan lebih dari separuh. Jadi 50% dari 257. Ini kan 55 terdiri dari 50 dan 5%. Jadi 50% dari 257 adalah separuhnya. Jadi kalau aku hitung 257 itu dibagi 2 adalah 1. 50 dibagi 2 itu 25, ditambah 7 bagi 2 3,5 berarti 285. Ada nolnya 2. Jadi separuhnya itu 128.500. Kemudian 5% dari 257 itu sama juga separuhnya, cuman di sini akan ada pengurangan 0. Jadi 1 2 8 50 atau 12.850. Silahkan teman-teman tinggal dijumlahkan 0, 5, 3. Jadi kalau udah di sini ketahuan 350, jadi teman-teman nggak perlu ngitung di depannya lagi, teman-teman tinggal langsung pilih jawabannya adalah A. Karena yang di sini yang 3 cuman 1. Gampang kan? Oke, next berikutnya soal nomor 8. Akar 961 dikurangi 12 dikurangi 7 itu sama dengan berapa? Silahkan aku kasih waktu lagi kurang lebih beberapa detik dan kirim jawaban teman-teman di live chat dimulai dari sekarang. Oke, aku akan kasih tips dan trik cepat cara mengerjakannya karena di sini 9, berarti kan akar 9 itu 3. Dan di belakang itu angka 1. Bilangan kuadrat yang bisa menghasilkan angka 1 itu hanya angka 1 dan angka 9 karena 1 dikalikan 1 itu pasti hasilnya 1 dan 9 dikalikan 9 itu belakangnya pasti 1 yaitu 81. Jadi kalau 9 itu terlalu kebesaran. Kalau 39 itu kan hampir mendekati 40. Jadi 40 itu pasti lebih dari 1000. Jadi karena di sini 961 di bawah 1000, jadi kemungkinan angkanya adalah 1. Kemungkinan akar dari 961 adalah 31. Dikurangi min 12 min 7 itu kan min 19. Jadi 31 min 19 hasilnya adalah 12. Jadi jawabannya adalah A. Gampang kan? Oke, next berikutnya soal nomor 9. Hampir sama dengan tipe-tipe soal sebelumnya. Teman-teman, aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Jadi cara cepat ngitungnya adalah, oke, hampir sama dengan soal nomor 8. Jadi akar 361. Jadi kalau akar 3 itu kan 1. Jadi teman-teman tulis 1 aja. Kemudian yang di belakang itu 61. Jadi kemungkinan yang bisa bilangan kuadrat yang bisa menghasilkan angka 1 itu cuman angka 1 atau angka 9. Kalau angka 1 berarti kan 11. Jadi 11 kali 11 itu 121, jadi nggak mungkin. Jadi kemungkinan adalah 19. Kemudian cara membagi 931 dibagi 19, teman-teman tinggal melakukan metode pendekatan atau pembulatan. Jadi 19 itu lebih dekat ke, kita bulatkan ke 20 agar gampang menghitungnya. Di sini anggap kita jadikan 900. Jadi 900 dibagi 20 itu kan hasilnya adalah 45. Jadi kemungkinan itu hasilnya akan lebih dari 45.
Kemudian 9 dikalikan berapa yang angka belakangnya itu menghasilkan angka 1, yaitu 9 kali 9. Berarti 931 dibagi 19 itu hasilnya adalah 49. 49 dikurangi 17 hasilnya adalah 32. Jadi jawabannya adalah C. Next, berikutnya soal nomor 10. 8 kali P kali 15 sama dengan 9 kali 120 kali 7. Nilai P adalah, jadi kalau teman-teman menemukan tipe soal perkalian seperti ini, itu nanti bisa disederhanakan, bisa dengan cara dibagi. Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman menjawab. Coba kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar, dimulai dari sekarang. Oke, aku akan kasih tips atau cara cepatnya. Jadi kalau teman-teman kesulitan dalam menghitung angka atau bilangan besar, coba dihitung satu-satu aja, nanti tinggal ditambahkan. Misalkan 8 kali 15 itu kan 8 kali 10, 15 kan 10 plus 5, jadi 8 kali 10 itu kan 80. Terus 8 kali 5 40. Jadi tinggal teman-teman tambahkan, berarti kan 120. Jadi 8 kali 15 itu 120. Karena ini udah 120, tinggal kita coret aja. Jadi di sini tinggal P sama dengan 9 kali 7. Nah, aku akan kasih tips untuk perkalian 9. Jadi ini sering diajari di sekolah dasar. Jadi teman-teman bisa menggunakan jari teman-teman untuk menghitungnya. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 kali 7, berarti teman-teman tinggal hitung sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nyampe di 7, tangan teman-teman itu dilipat atau ditekuk. Jadi jari-jari yang ada di sebelah kiri itu hitungannya adalah puluhan. Jadi di sini yang enggak ditekuk adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 60. Terus jari-jari yang ada di sebelah kanan itu adalah satuan. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi di sini ada 60 dan di sini ada 3. Jadi 60 ditambah 3 adalah 63. Jadi jawabannya adalah A. Misalkan 5 kali 9, ya tinggal teman-teman tekuk di jari angka 5. Berarti kan di sini tinggal 1, 2, 3, 4 jari, berarti 40. Terus angka di sebelah kanannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jari. Karena di sini satuan berarti 5 angka. Jadi 40 ditambah 5 adalah 45. Contohnya seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham. Bagi teman-teman yang tidak paham, bisa sambil browsing ataupun bisa bertanya di kolom komentar. Oke, next, berikutnya soal nomor 11. 1 dibagi 3 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat 8 dibagi 9 sama dengan titik-titik. Oke, aku akan kasih waktu kurang lebih dari 1 menit dan kirim jawaban teman-teman di live komentar, dimulai dari sekarang. Aku akan kasih tips atau trik cara cepatnya. Jadi 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi biar gampang, teman-teman tinggal jadikan bentuk pangkat aja. Ini tinggal dikalikan dengan ini tinggal dikalikan dengan ini. Ingat, untuk perkalian pangkat itu kalau angkanya sama, itu tinggal pangkatnya ditambahkan. Kalau pembagian pangkat itu pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi 1 kali 3 pangkat 8 itu kan hasilnya 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat 2. Ingat, kalau perkalian pangkat, pangkatnya itu ditambah jadi 6 ditambah 2 hasilnya 8, berarti 3 pangkat 8. Jadi kan 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 8 hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah B.
Gampang kan? Oke, next berikutnya soal nomor 12. 11 per 36 kali P sama dengan 88. Nilai P yang benar adalah, oke, aku akan kasih waktu kurang lebih dari 1 menit. Silahkan teman-teman jawab jawaban teman-teman di live chat dimulai dari sekarang. Oke, aku akan langsung kasih tips dan trik cepat dalam menjawabnya. Jadi 11 kali P itu kan jadi 11P. Kemudian akan dilakukan perkalian silang antara 36 dan 88. Jadi teman-teman tidak perlu dilakukan perkalian terlebih dahulu, tapi teman-teman langsung bagi aja 88 dibagi 11. Ini jadi 1, ini jadi 8. Jadi tinggal 36 dikalikan 8. Jadi tinggal teman-teman kalikan angka belakangnya saja. Jadi 6 dikalikan 8 itu kan hasilnya adalah 48. Jadi angka terakhir itu pasti angka 8. Jadi 48. Jadi tinggal teman cari pilihan jawaban yang angka terakhirnya 8, yaitu pilihannya B. Gampang kan? Oke, next berikutnya soal nomor 13 sampai soal terakhir. Nanti silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di kolom komentar atau di live chat. Nanti aku akan kasih waktu kurang lebih dari 1 menit untuk teman-teman coba mikir mengerjakannya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Oke, aku akan ngasih tips cara mengerjakannya. Kan biasanya kalau teman-teman mengerjakan secara biasa itu kan 235 ditambah 48, teman-teman hitung dulu, nanti kan ketemu hasilnya. Baru nanti dikurangi dengan 77. Nah, kalau teman-teman menemukan tipe soal seperti ini, ya teman-teman langsung aja. Jadi teman-teman tinggal pergunakan angka yang paling belakang semua. Jadi 8 dikurangi 7. Itu kan hasilnya 1. Jadi di sini tinggal teman-teman jumlahkan angka yang paling 8. 5 ditambah 1 itu hasilnya adalah 6. Pasti angka terakhir pilih pilihan jawaban yang ada angka 6 nya. Itu kan pasti cuman satu, yaitu E206. Oke, next berikutnya soal nomor 14. Silahkan teman-teman kirim jawaban dari teman-teman di kolom komentar. Jadi 25% itu sama halnya dengan 1/4. Jadi kan tinggal teman-teman nanti kalikan, nanti akan ketemu hasilnya berapa. Bagi teman-teman yang bisa mengerjakan, silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat. Aku kasih waktu kurang dari 1 menit dimulai dari sekarang. Jadi aku akan kasih tipsnya. 25% itu kan sama dengan 25/100 atau sama dengan 1/4. Ya udah, nanti tinggal dikalikan dengan 110 perkalian silang, nanti akan ketemu hasilnya berapa. Oke, next berikutnya soal nomor 15. Akar dari 999 ditambah 815 min 445 adalah. Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat komentar. Aku kasih waktu kurang lebih dari 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, aku akan kasih tips atau cara cepatnya agar teman-teman tidak menghitung angka ini secara keseluruhan. Teman-teman bisa langsung kerjakan, hitung dari angka yang paling belakang saja. Misalkan 9 ditambah 5, 14 dikurang 5 itu akan hasilnya 9. Atau tinggal 5 dikurangi 5 itu kan hasilnya 0. Jadi sisa angka 9 tersendiri. Jadi nanti teman-teman tinggal hitung kira-kira perkalian berapa yang akan menghasilkan angka 9 di belakangnya. Apakah A, B, C, D,
ataupun E. Silakan teman-teman kirim jawaban di live chat atau di kolom komentar. Oke, next soal nomor 16. 8% dari 90 adalah A 7,2, B 7,5, C 6,8, D 8, E 7. Silakan, di sini merupakan perkalian 9. Teman-teman bisa kalikan, nanti tinggal dibagi 100. Jadi 8 kali 9 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti angka 8-nya ditekuk. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 70. Di sini ada sisa 2 1 2. Ya, tinggal teman-teman hitung, nanti pilih jawabannya apakah A, B, C, D ataupun E. Oke, kemudian soal nomor 17. 17,5 ditambah 11,8 ditambah 20,7 ditambah 25,4. Hasilnya adalah, oke, aku akan kasih waktu teman-teman untuk menghitung dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar kurang lebih dari 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, aku akan kasih tips atau cara cepatnya. Teman-teman tinggal tambahkan angka yang di belakang saja. Jadi 4 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5. Itu nanti akan ketemu hasilnya berapa. Jadi silahkan teman-teman pilih jawaban teman-teman apakah A, B, C, D ataupun E. Gampang kan? Next, berikutnya soal nomor 18. 1/9 kalikan 540 dikalikan 4,6 hasilnya titik-titik. Oke, aku akan kasih waktu kurang lebih dari 1 menit untuk teman-teman memikirkan jawabannya dan kirim jawaban di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku akan kasih tips atau cara cepat menghitungnya. Silahkan teman-teman tinggal bagi ini 54 dibagi 9 itu akan hasilnya berapa. Di sini hasilnya adalah 6. Jadi tinggal teman-teman kalikan aja. 6 kali 6 36. Cari angka yang belakangnya titik-titik dan itu jawabannya. Silahkan kirim jawaban teman-teman di kolom komentar apakah jawabannya A, B, C, D ataupun E, karena itu sangat gampang sekali. Yang penting teman-teman sering latihan dan fokus. Oke, next, berikutnya soal nomor 19. 8 kali 2 10 min 98 hasilnya titik-titik. Oke, aku akan kasih waktu kurang lebih dari 1 menit dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, cara cepatnya tinggal pendekatan. 210 dikurangi 98 ini anggap 100, berarti 200 dikurangi 100 kan tinggal 100. Masih ada sisa 10 dan sisa 2 dari ini 112. Tinggal dikalikan 8. 112 tinggal dikalikan 8. Nanti akan ketemu kira-kira berapa, apakah jawabannya A, B, C, D ataupun E. Next, berikutnya soal nomor 20. 15 kalikan 7 plus 33 sama dengan 60 kalikan P. Nilai P adalah, oke, next, aku kasih waktu kurang lebih dari 1 menit. Kalau bisa teman-teman jangan pernah menggunakan kalkulator agar nanti teman-teman terbiasa menghitung dengan cepat. Dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku akan kasih tahu cara cepatnya. Tinggal 7 ditambah 33 itu kan jadi 40. Ini tinggal bisa disederhanakan. Ini coret. Ini jadi 4. Ini jadi 6. Coret lagi. Sama-sama dibagi 2, ini jadi 2.
ini jadi 3. Ini tinggal dicoret, sama-sama dibagi 3, ini jadi 1, ini jadi 5. Jadi silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar apakah jawabannya A, B, C, D ataupun E. Jadi tujuan aku nge-share seperti ini agar teman-teman bisa dengan mudah dalam mengerjakan tipe soal psikotes. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan yang ribet-ribet, dibawa enjoy, yang penting fokus, teliti dan konsisten dalam latihan. Pasti teman-teman nanti akan terbiasa. Jadi kalau udah aku kasih tips cara mengerjakannya seperti itu, nanti teman-teman akan sangat dengan mudah dalam mengerjakan tipe soal psikotes hitung cepat. Ya kuncinya itu harus fokus, teliti dan konsisten dalam latihan. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini seputar info pelaksanaan seleksi calon anggota Polri di tahun 2021. Nanti edarannya yang mungkin akan muncul di bulan Februari, kemudian pembukaan pendaftaran secara online yang kemungkinan akan dilaksanakan di bulan 3, kemudian ada penambahan kuota dik hampir dengan 11.000 dan pembukaan pendidikan calon anggota Polri di tahun 2020 kemarin dan 2021 tadi, kemudian seputar tips dan trik mengerjakan latihan soal-soal psikotes. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.